Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Karena materi TWK masing-masing subtes sudah terbahas semua di video sebelumnya, kita akan lanjutkan tentang drilling soal ya, semua kisi-kisi. Jadi silakan dibuat latihan, di pause dulu, kemudian dicocokkan dengan jawabannya. Nanti akan ada soal dan materi yang saya ambil dari berbagai sumber ke semua satu teman ya. Jadi yang belum tahu ada satu subtes di TWK adalah nasionalisme. Ini temanya bisa praktik dalam kehidupan sehari-hari maupun berkaitan tentang sejarah, utamanya tentang Sumpah Pemuda, teman ya. Jadi di sini ada beberapa pernyataan, ada momentum munculnya organisasi, kemudian pergerakan nasional ya, kemudian ada memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, munculnya lambang pemersatu bangsa seperti bendera dan lagu Indonesia Raya, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menjadi pendorong untuk melawan penjajah dan awal tumbuhnya kesadaran kemajemukan bangsa. Jadi yang merupakan makna Sumpah Pemuda ditunjukkan nomor berapa, teman-teman? Kalau kita berbicara makna, berarti teman-teman kita harus melihat isinya apa tentang Sumpah Pemuda itu ya. Yang pertama memang isinya kami putra-putri ini mengaku bertumpah darah satu ya, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua juga mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Artinya dua hal ini ngomongnya persatuan teman-teman ya. Untuk yang dua, yang pertama ya, ini ngomongin tentang persatuan teman ya. Jadi makna yang cocok adalah yang kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga ini teman ternyata eh, maknanya tentang bahasa Indonesia ya. Nah, jadi tentang bahasa negara di situ sebagai lambang persatuan di situ. Nah, jadi yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian teman, untuk Sumpah Pemuda itu ternyata juga sebagai momen ya, momen dari munculnya identitas nasional di situ. Berupa apa? Berupa bendera merah putih yang dikibarkan ya. Kemudian ada lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan. Berarti dua ini adalah identitas nasional. Sehingga teman maknanya yang tepat yang ketiga adalah yang C ya, munculnya lambang pemersatu bangsa seperti bendera negara dan lagu Indonesia Raya. Nah, sebenarnya untuk momentum munculnya organisasi pergerakan nasional ini lebih pas kalau di Budi Utomo ya, adanya organisasi Budi Utomo. Kemudian kalau menjadi pendorong melawan menjajah dan awal tumbuhnya kesadaran kemajemukan ini belum sampai ke situ, teman-teman ya. Oke, saya kira jawabannya adalah 2, 3 dan 4 lah yang B, teman-teman ya. Oke, begitu ya. Jadi kalau ditanya makna, silakan kaitkan dengan isinya dari Sumpah Pemuda dan peristiwa yang terjadi di situ ya. Next nomor 2 teman, integritas. Jadi di sini salah satu nilai integritas yang dapat diterapkan dalam lingkungan pekerjaan adalah kerja keras. Contoh sikap kerja keras dalam konteks pekerjaan dan organisasi adalah, nah teman di sini spesifik ke kerja keras ya. Jadi kerja keras itu yang saya rangkum dari berbagai sumber ini berkaitan dengan sungguh-sungguh, kemudian nggak kenal lelah di situ. Jadi nggak berhenti sebelum target kerja tercapai, utamakan hasil, mengoptimalkan waktu, kemudian gigih menghadapi kesulitan, dan bersemangat meraih hasil yang baik dan maksimal. Nah, jadi begitu teman. Nah, di sini seperti opsinya bagus semua teman ya. Yang mana yang paling bagus ini? Nah, untuk jawaban dari 5 ini yang cocok adalah yang B, teman ya. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja gitu. Kenapa yang lain salah, teman? Karena di sini berkontribusi secara aktif dan produktif dalam tim kerja. Ya, berarti ini memang ya harus dikerjakan ya. Yang C, bersedia bekerja lembur atau di luar jam kerja jika diperlukan, ini juga memang ya harus dikerjakan kewajibannya ya. Kemudian berkomitmen untuk mencapai visi dan misi organisasi, ini juga ya harus dilakukan untuk mencapai itu. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan kesalahan yang dibala, ini juga harus seperti itu teman ya. Oh ya, seperti kemarin teman ada satu video yang saya take down karena memang ada kendala dengan hak cipta. Tapi saya sudah mengkonfirmasi ke sumber aslinya sebagai bentuk tanggung jawab saya karena supaya muncul integritas teman. Namanya orang kan pasti ada kesalahan teman ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Jadi mohon maaf kemarin ada sedikit kesalahan ya dari saya sendiri. Kemudian teman kita lanjut ke sini. Jadi kenapa opsi A teman ya, kemudian C, D dan E ini merupakan bare minimum istilahnya teman ya. Ya sesuatu yang harus dilakukan di situ ya, dilakukan
sebagai pekerja ya. Tapi untuk adanya inisiatif untuk meningkatkan ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja ya, ini teman sudah mencangkup opsi A, C, D dan E ya. Saya kira ini adalah opsi yang terbaik di mana ya udah kita ada inisiatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas teman-teman ya. Itu merupakan contoh sikap kerja keras dalam konteks pekerjaan dan organisasi, artinya melebihi dari standar gitu ya, melebihi bare minimum dari opsi A, C, D dan E. Jadi begitu ya, kalau ada soal yang semuanya mirip silakan dicari di mana yang bisa melebihi standar untuk konteks soal seperti ini. Nomor 3 teman, jadi bela negara dapat tercermin dari sejumlah indikator. Seseorang yang memiliki indikator kemampuan awal bela negara tercermin pada sikap apa teman? Nah teman, saya sudah beberapa kali membuat materi tentang indikator bela negara ya. Jadi ini acuannya adalah Permen Han ya, nomor 32. Jadi ada 5. Setiap ada Pancasila, rela berkorban, kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi teman, bagaimana caranya untuk mengaitkan ini? Kalau ada eksistensi Pancasila ya, membela pengamalan Pancasila, ini jatuhnya kepada setia pada Pancasila. Kalau membela kepentingan bangsa di atas pribadi, ini jatuhnya ke rela berkorban. Kalau membela wilayah dan produk negeri, jatuhnya itu kepada cinta tanah air. Membela kewajiban sebagai warga, jatuhnya kepada kesadaran berbangsa. Membela kesehatan jasmani dan rohani ya, fisik dan mental, itu jatuhnya kepada kemampuan awal bela negara. Maka yang tepat adalah teman di sini ditanyakan kemampuan awal bela negara. Jadi kita cari yang mengandung aspek jasmani maupun rohani, fisik maupun mental. Nah, yang tepat adalah yang A, ya, karena di sini Gani tidak akan menyerah sebelum cita-citanya tercapai. Nah, ini adalah aspek dari mental ya. Mentalnya bagus, mencapai tujuan, begitu. Yang B, tidak masalah jika sawahnya akan terkena penggusuran akibat pelebaran jalan ya. Nah, ini masuknya ke rela berkorban, teman-teman ya. Nah, bagus. Menurut Adi, musyawarah adalah cara terbaik dalam pengambilan keputusan. Nah, ini membela pengawalan Pancasila. Saya kira masuknya ke yang setia pada Pancasila. Mendukung peningkatan produk dalam negeri, mampu bersaing. Nah, ini saya kira masuknya bisa cinta tanah air, teman-teman ya. Kemudian menganggap pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu cara menanamkan nilai-nilai bela negara. Nah, ini bisa masuk dalam kesadaran berbangsa dan bernegara ya, membela kewajiban sebagai warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Jadi begitu teman, ada 5 indikator ya bela negara, silakan nanti bisa dikaitkan dengan konteks soal yang berbeda. Nomor 4 teman, ada pilar negara Pancasila, ini lebih kepada pengamalan Pancasila ya. Jadi di sini ada Pak Rindang ya. Wah, ini pasti anak-anaknya namanya Rindu ya, karena sama-sama anak senja ya ini sepertinya. Pak Rindang diminta untuk menghadiri rapat ya, dadakan divisi kantor. Kemudian untuk menyelesaikan masalah yang cukup besar, teman-teman ya. Ya namanya masalah pasti selalu ada ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan itu? Kemudian ketika ia selesai menyampaikan pendapatnya, ternyata langsung dibantah oleh rekan kerjanya yang lain. Pak Rindang sebenarnya ingin marah ya, tapi karena rekan kerjanya kurang sopan dalam menyampaikan bantahannya. Namun ia memilih diam untuk memberikan kesempatan pada rekan kerjanya berpendapat sembari ia mendengarkan dan mengontrol emosinya. Jadi teman, yang dilakukan Pak Rindang ini salah satu butir pengamalan Pancasila keberapa teman? Jadi di sini saya kira jelas ada diskusi, kemudian Pak Rindang menghargai pendapat ya. Jadi di situ saya sudah pernah membuatkan ya, sering membuatkan strategi ini. Kalau ada interaksi antara manusia ya, teman manusia, kemudian di sini juga ada manusia dan di situ menjunjung musyawarah teman ya, menjunjung nilai-nilai musyawarah ya, maka ini jatuhnya adalah sila keempat teman ya. Nah, maka ini adalah sila keempat. Di situ Pak Rindang sangat menjunjung musyawarah dengan tidak marah, namun mendengarkan dulu temannya dan mengontrol emosinya. Saya kira jelas ini adalah pengamalan butir Pancasila sila keempat teman. Oke, bisa dimain teman nomor 4. Nomor 5 teman, jadi pembukaan UUD 45 terdapat motivasi spiritual luhur yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah ya. Selain itu terdapat juga gambaran keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kedua hal ini digambarkan sebagai makna dari pembukaan UUD 45, yaitu pada alinea keberapa teman. Jadi teman, mau nggak mau kita harus tahu isinya teman ya.
Ini saya rangkumkan. Jadi untuk pembukaan UUD Bangsa Indonesia Alinea pertama ini tentang prinsip kita ya, artinya teguh dalam membela kebenaran dan melawan penjajahan di situ. Yang kedua, cita-cita bangsa Indonesia, teman-teman. Alinea kedua itu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang alinea ketiga ini ngomong spiritualitas, teman-teman, ternyata ya. Jadi kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tapi juga berkat Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini muncul pada narasi soal ya, berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi jawabannya ini adalah alinea ketiga ya. Nah, yang keempat ini lebih kepada tujuan, tentu ya. Tujuannya apa? Bangsa Indonesia itu didirikan melindungi segenap bangsanya ya, seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia di situ. Nah, saya kira jelas teman ya. Caranya menghafal ya, ya ada prinsip dulu, kemudian cita-citanya. Cita-cita itu ada faktor spiritualitas dan kemudian tujuan akhirnya apa. Itu untuk menghafal secara cepat pembukaan UUD, teman-teman ya. Nomor 6 teman, ini Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang multicultural ya. Jadi hal ini akibat terkenalnya Indonesia dengan keberagaman jenis suku bangsa yang dimilikinya. Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Di antaranya adalah faktor sosiologis, teman. Jadi fokus ke faktor sosiologis. Faktor sosiologis yang menjadi penyebab keberagaman tersebut adalah, nah teman-teman, jadi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman itu saya rangkumkan. Ada faktor geografis ya. Ada letak strategis, kondisi alam, bentuk kepulauan, dan kondisi iklim. Ini yang menyebabkan adanya suku-suku ya. Nah, seperti suku Baduy di Banten ya, Baduy dalam, Baduy luar, suku Tengger gitu ya. Itu adalah salah satu faktor geografis munculnya suku ya. Kemudian faktor sosiologis ini ada keanekaragaman ras, suku dan agama, budaya juga, pengaruh budaya asing, sikap terhadap perubahan dan transportasi maupun komunikasi. Dan juga faktor historis teman sejarah bangsa ya. Nah, ini menyebabkan ada keberagaman suku di situ. Makanya teman, faktor sosiologis yang tepat adalah yang mana teman? Oh, ini perbedaan budaya ya. Nah, budaya ini merupakan salah satu faktor sosiologis. Bisa budaya, pengaruh budaya dari asing maupun budaya itu sendiri ya, keanekaragaman budaya, sehingga memunculkan suku-suku yang berbeda. Karena setiap suku pasti mempunyai budaya yang berbeda-beda teman di situ ya. Nah, yang ini lebih kepada faktor historis, teman. Kemudian yang ini ya untuk opsi B, kemudian opsi D dan opsi E ini lebih kepada faktor geografis, teman ya. Isolasi geografis, potensi wilayah maupun mata pencaharian di bidang agraria. Oke, saya kira begitu, teman ya. Tentang faktor penyebab keberagaman. Yang ketujuh, nah teman-teman, kalau ada soal mencari opini ya, itu ada paragraf panjang, kemudian di opsi juga ada paragrafnya gitu ya. Double paragraf ini, double kill teman-teman. Makanya teman langsung aja baca soalnya yo, kan nggak usah membaca paragrafnya. Kadang seperti itu ya, karena yang dicari adalah opini. Jadi kalimat opini pada paragraf di atas terdapat pada kalimat yang mana, teman? Nah, ada ciri-ciri kalimat opini, teman. Ini mengandung pendapat pribadi ya, jadi subjektif aja sifatnya. Menurut saya ini enak, tapi menurut orang lain kan nggak enak ya. Nah, maka itu subjektif, pribadi. Kata-kata bersifat relatif ya, jadi ada kata-kata kadang-kadang, biasanya begitu. Jadi nggak dapat dibuktikan secara ilmiah ya, tidak belum ada scientific proof gitu ya. Kemudian berisi tanggapan tentang suatu peristiwa di situ. Nah, hanya tanggapannya. Oke teman, puncak Jaya Papua menjadi pegunungan terindah di Indonesia karena daya tarik tersendiri yang dilapisi salju. Nah, ini saya kira kalimat opini teman ya. Karena menurut orangnya ini, penulis ini indah gitu kan. Paling indah nih. Karena daya tarik dari salju. Tapi menurut orang lain kan enggak ya. Oh, ada yang lebih indah kok. Nah, jadi itu termasuk opini teman ya. Karena pendapatnya bersifat pribadi atau subjektif gitu. Kemudian Puncak Jaya adalah salah satu-satunya yang masih memiliki gletser dan terancam hilang akibat pemanasan global. Nah, ini saya kira lebih kepada fakta, teman. Faktanya memang satu-satunya yang punya gletser, ya. Dan terancam juga ya, karena pemanasan global. Ini bisa dibuktikan kali ini, teman, dengan saintifik ya. Es di Puncak Jaya mulai mencair sejak, nah ini juga fakta ya, sejarah ya. Tutupan salju di Puncak Jaya adalah yang paling cepat mencair dibandingkan 3 pegunungan tropis lainnya di dunia. Nah, ini juga perbandingan ini ngomong ini pasti sudah ada
buktinya ya, tidak asal ngomong kalau ada perbandingan ini. Tindakan sederhana yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian pegunungan adalah dengan melakukan penanaman pohon, mengurangi emisi gas, dan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Ini juga fakta, teman, karena ya ini sudah dibuktikan kalau ada tindakan ini pasti bisa menjaga kelestarian pegunungan gitu. Jadi teman, yang kalimat opini ada di nomor opsi A, teman, itu subjektif untuk kalimatnya. Oke teman, seperti biasa ada PR nanti ini kaitan dengan nilai dan negara ya. Silakan nanti dicocokkan ya. Nomor berapa tadi yang sudah saya bahas? Nomor berapa? 3 ya. Nomor 3 ada teks ini, cocokkan orang di dalam ini mencerminkan bela negara pada aspek apa, teman, di situ ya. Apakah kemampuan awal bela negara, cinta tanah air ataupun rela berkorban, ataupun kesadaran berbangsa dan bernegara, atau keyakinan akan Pancasila. Silakan ditulis kolom komentar, nanti kita bahas atau kita review ya seperti biasa. Nah, yang pengen rekomendasi tryout silakan ada di kolom deskripsi teman ya. Yang mau latihan tryout ada sekira banyak sekali platform untuk latihan soal SKD CPNS. Oke teman, kita ketemu lagi di next video dengan materi-materi yang lain maupun drilling soal SKD CPNS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.